Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas yaitu terkait dengan sistem development life cycle. Nah, kalau tadi kita sudah bahas apa itu SLC, selanjutnya apa itu SDLC. Nah, kemudian bagaimana SDLC itu akan dijalankan? Ada disebut dengan sistem development metodologi atau metodologi dari SDLC. Nah, kita lihat ya. Apa itu metodologi? Oke. Metodologi di sini adalah sebuah pendekatan formal untuk mengimplementasikan dari SDLC. Jadi SDLC yang tadi ya, yang saya ambil yang 4 tahapan itu, bagaimana kita akan menjalankannya atau akan melaksanakannya? Apakah setiap tahapan itu dilaksanakan misalkan mengurut, ataukah ada misalnya ada yang loncat atau ada yang bagaimana? Nah, itu yang harus kita gambarkan dalam disebut dengan namanya metodologi. Nah, di sini perlu ditekankan bahwa menulis kode atau coding ya, tanpa mengetahui kebutuhan sistem mungkin bisa dilaksanakan untuk sistem yang kecil. Tapi untuk sistem yang besar, nah itu sudah sangat jarang terjadi. Makanya barangkali di sini ada mungkin yang bikin informasi yang pakai metodologi. Itu mungkin untuk kasus yang kecil bisa dikatakan selesai kok sistemnya tanpa ada metodologi. Walaupun pada dasarnya sebenarnya itu pasti pakai metodologi. Kita lihat ada apa saja nih metodologi untuk SDLC. Ya. Oke, di sini kita lihat ya. Ada beberapa major atau metodologi, ada yang structure ya. Contohnya adalah waterfall, ada juga parallel development. Kemudian ada juga yang rapid application development. Di sini ada phase development, kemudian ada juga prototyping, throwaway prototyping, dan ada juga yang bersifat agile ya. Contohnya adalah extreme programming dan yang sekarang booming adalah Scrum ya. Kita lihat ya, apa sih bedanya dari masing-masing metodologi ini. Nah, masing-masing metode ini adalah berbeda dari sisi bagaimana urutan dari SDLC itu lagi dijalankan. Jadi SDLC-nya tetap 4 tadi gitu kan, tapi bagaimana masing-masing itu dijalankan. Kita lihat. Yang pertama adalah yang terstruktur. Nah, di sini bahwa kalau menggunakan konsep yang terstruktur, artinya setiap tahapan itu berpindah secara metodically ya, ada secara metodiknya itu adalah dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Nah, secara umum satu step itu sebelum selesai itu dia baru akan menjalankan step yang lain. Jadi harus selesai dulu ya tahapan sebelumnya, baru dia akan melaksanakan tahapan yang lain. Oke. Nah, ini mungkin yang paling sering digunakan dan mungkin teman-teman juga kalau yang sudah ada yang sudah kerja praktek di sini ya. Oke, nah di sini banyak yang sudah memakai ini. Misal di sini ya. Kita lihat. Ada fase waterfall ini ada planning, analisis, desain, implementasi. Nah, ini tahapan sudah yang tadi. Nah, kalau dikerjakan sama waterfall artinya planning dulu selesaikan. Kalau udah selesai planningnya, baru analisis selesai, baru desain selesai, baru implementasi. Kemudian jadilah sistem. Namanya disebut dengan waterfall, air terjun dari yang paling atas ke bawah selesai seperti itu. Nah, ini metodologi yang pertama muncul di dalam dunia pengembangan sistem, yang paling banyak digunakan juga. Dan rata-rata kalau teman-teman mengerjakan kerja praktek menggunakan konsep ini karena urutannya jelas, bertahap gitu kan. Dari mulai perencanaan, analisis, perancangan sampai implementasi. Dan ternyata tidak hanya itu aja ya kalau sistem itu. Ada yang lain lagi. Kita lihat misalkan ya. Oke. Nah, misalkan ada apa lagi? Nah, ada yang namanya paralel. Nah, paralel ini hampir mirip juga dengan waterfall. Ada proses yang harus mengurutnya, tapi di sini ada pembagian-pembagian. Misal perencanaan, analisis. Nah, dari mulai fase desain ini nanti dia pecah.
Masih ingat ya, waktu merencanakan, menganalisis itu mengurut. Nah pada saat desain dipecah, ingat kemarin yang misal desain itu ada apa aja sih? Ada desain program, terus coding program. Ada desain database, coding database. Kemudian desain dari sisi jaringan, ini implementasi jaringan. Kemudian nanti diintegrasikan. Nah, secara ini mungkin bedanya di sana dengan waterfall. Kalau waterfall tadi desain itu dibereskan semua. Desain jaringan bereskan dulu, desain program, desain antarmuka, desain database, baru ke implementasi. Tapi kalau ini enggak. Kalau misalkan desain database sudah selesai ya coding database-nya. Kalau program sudah beres ya coding programnya, nanti di akhirnya diintegrasikan. Itulah bedanya dengan misalkan waterfall tadi. Kita lihat nih bedanya tuh. Jadi kalau di waterfall desainnya bereskan semua baru implementasi. Kalau ini boleh satu-satu. Ketika desain ini beres, desain database belum, desain program belum sudah, ya programnya implementasikan dulu. Nanti di akhirnya diintegrasikan. Dibuat namanya sub project. Nah ini jelas sekali dari dua konsep tersebut pun sudah beda ya. Yang mana yang nanti akan dipilih ya tergantung kesepakatan dari tim pengembangan sistem mau yang bagaimana. Apakah waterfall yang nanti desainnya itu nunggu dulu beres semua, database belum beres, ya tunggu dulu sampai beres, program belum beres tunggu dulu, nanti baru codingnya di sini. Kalau ini dia nggak nunggu, tapi langsung ketika sudah beres, walaupun yang lainnya belum selesai desainnya langsung di-codingkan di sini, baru diintegrasikan. Nah itu silakan ya. Contoh-contoh untuk yang terstruktur. Nah yang lainnya ya, misalkan yang Rapid Application Development (RAD) itu ada phase development, ya ini versi dibuat sistem versi 1, versi dan seterusnya. Ada prototyping ya, kita lihat ya. Nah misalkan di sini. Nah ini di sini itu adalah tujuan dari Rapid itu kan untuk mempercepat. Ini sebagai mengkritis yang menjadi titik kunci di situ adalah untuk mempercepat SDLC. Ya. Nah kita lihat ya. Nah misal di sini, yang pertama adalah yang phase development. Nah, dia itu akan membagi sistem terhadap berbagai versi-versi. Nah, kita lihat di sini itu. Setiap versi itu punya tahapan analisis, desain, implementasi. Kalau perencanaan mah satu, tapi nanti versi-versinya itu dari analisis, desain, dan implementasi. Nah, kemudian output dari suatu versi yang pertama akan menjadi input untuk versi selanjutnya. Kita lihat di sini. Nah, oke, nah bisa seperti ini. Pertama kita ada planning dan analisis. Nah, di fase analisis yang pertama desain implementasi itu kita buat sistem versi 1. Ya, jadi kalau ada permasalahan kompleks dipecah dulu. Satu masalah selesaikan ini jadi sistem versi 1. Masih ada kekurangan, ya versi kedua. Ada kekurangan buat versi 3 sampai seterusnya sampai umum. Ya. Nah, berbeda tadi dengan yang waterfall. Kalau waterfall artinya planning dulu, sudah selesai analisis dulu, analisis desain lagi, implementasi lagi. Jadi harus betul-betul kalau waterfall itu perfect, ya karena nggak bisa ngulang. Kalau ini dia bisa ngulang, bisa analisis lagi, bisa desain lagi, ya, bisa implementasi lagi. Bandingkan dengan yang tadi ya, yang misalkan yang saya ambil contoh yang ini, yang ini misalkan, nah ini paralel. Kalau sudah dianalisis, dia hanya desain, implementasi selesai, nggak ada pengulangan analisis lagi. Jadi kebutuhan di sini itu harus sudah betul-betul didefinisikan dengan baik. Karena kalau tidak, ya udah itu kita hanya menjalankan apa yang sudah dianalisis. Nggak ada analisis ulang. Baik paralel dengan waterfall. Ini kelemahannya dari waterfall ataupun paralel. Ya. Kalau sudah didesain selesai ya sudah, jalankan yang lainnya. Sebagaimanapun hasilnya. Nah itu yang jadikan titik kunci mengapa perlunya RAD ya saja dan tadi. Jadi kalau sudah misalkan analisis masih ada tidak masih butuh ini gitu kan, satu ini ya, butuh lagi analisis lagi, butuh apa lagi. Nah, seperti itu untuk yang phase development. Ini yang sekarang cukup banyak dibuat ya, ada sistem versi A, versi B, versi C seperti itu. Ya titik 1, titik 2 dan seterusnya. Ini yang sering dipakai sekarang ya, kalau untuk di industri untuk pengembangan sistem. Nah, yang lainnya pun sebenarnya ada lagi ya di sini namanya prototyping. Di sini cirinya adalah proses analisis desain implementasi dijalankan secara konkuren secara bersamaan. Kita lihat ya. Kita lihat. Jadi misalkan kita buat prototipenya, setelah itu jalankan eksekusi hampir berbarengan. Ya.
akan selesai ketika prototipenya itu sudah bekerja mirip dari sebuah sistem. Kita lihat ya. Oke. Nah, misal di sini tuh. Pertama kita planning, kemudian kita lakukan analisis desain implementasi itu ya untuk dibuat sistem prototipenya. Prototipenya itu misalkan masih belum oke, analisis ulang lagi sampai prototipe yang. Jadi dalam bentuk konsep prototipe gitu kan, tidak langsung di real misalkan di implementasi. Anggaplah misalkan kalau buat sistem itu kita buat sistemnya di lab, ya di lab. Nah kemudian nanti di lab tersebut ya nanti kita analisis, kemudian desain implementasi. Nah kalau sudah oke baru implementasi di sistem yang sesungguhnya. Ya kan makanya kenapa disebut prototipe. Ya. Jadi perencanaan, analisis, desain implementasi, misalkan prototipenya sudah oke belum? Kalau belum, analisis ulang. Ini berbarengan ya. Kalau yang tadi kan bertahap ya, analisis, desain implementasi ini hampir berbarengan tim tersebut. Ya bedanya dengan yang phase development. Kalau phase development kan tadi sifatnya itu masih ada tahapannya juga kan. Nah kalau ini adalah sifatnya apa? Dia konkuren. Ya. Itu prototyping. Nah selanjutnya ada apa lagi? Ada throwaway prototyping. Nah di sini itu adalah menggunakan prototipe itu hanya untuk misalkan requirementnya menangkap kebutuhan seperti apa saja. Ini pengembangan dari prototyping ini throwaway. Nah, kita lihat di sini ya. Ini seperti ini. Planning, analisis, desain implementasi, kemudian desain prototipenya, desain udah implementasi. Nah, bedanya apa dengan prototyping yang tadi? Kalau yang tadi itu prototipenya itu bagian sistemnya, ya. Kalau ini adalah desainnya. Gitu. Jadi analisis, desain prototipenya sudah oke belum? Oke, implementasikan. Udah oke belum? Desainnya kalau sudah oke, desain yang fixnya kemudian diimplementasi. Jadi ada perbedaan juga dengan yang prototyping. Ya, kalau yang tadi itu di prototyping keseluruhannya, kalau ini adalah desainnya itu. Kalau sudah oke, desain dan implementasi. Nah, bedanya di sini gitu. Tapi bisa berputar-putar di sini, bisa mengulang-ulang analisisnya. Enggak kayak waterfall atau paralel. Mas development ada versi yang selesai dulu, ini enggak, di desainnya dulu di sekarang. Oke. Nah, yang kelompok ketiga adalah yang kelompok agile. Agile di sini adalah pengembangan secara cepat ya, yang mana di sini itu adalah kita harus secara mudah ya untuk memahami rule-rule-nya itu. Kemudian di sini dia harus konsen agile di sini itu adalah dia mengurangi ya eliminasi dari terlalu banyak pemodelan dan dokumentasi. Jadi kalau di metodologi yang lain modeling dan dokumentasi itu tetap dipertahankan, di sini pun ada tapi isinya dikurangi gitu kan. Fokus ke betul-betul misalkan sistem secara agile atau secara cepat. Ya. Di sini dibuat sesimpel mungkin, dibuat secara iteratif mungkin gitu kan. Ya. Nah contohnya di sini itu ada Asynchronous dan Scrum ya, seperti itu ya. Oke, nah contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kunci dari seperti itu adalah ada komunikasi, kemudian simplicity, kemudian di sini feedback. Jadi setiap ada perubahan-perubahan itu dilakukan secara cepat, bisa seperti ini ya. Jadi sistemnya itu ditanyakan ke user membutuhkan seperti apa, lu coding seperti itu. Cukup nggak? Belum cukup, tanya lagi gitu. Nah, sambil didokumentasikan walaupun tidak misalkan dokumentasi itu sebanyak yang terstruktur atau yang tadi ya RAD rapid application development. Jadi fokusnya ke user membutuh apa, di coding, kemudian tanya user lagi feedbacknya seperti apa, coding lagi seperti itu. Kemudian repeat, ada pengulangan misalnya. Nah seperti ini contohnya. Jadi perencanaan di sini itu betul-betul user butuh apa, analisis, desain, implementasi, sistem. Oke. Tanya lagi ke user, butuh nggak sudah seperti ini belum? Oh belum. Oke, coding lagi. Jadi ini bisa jadi dibuat semacam bagian-bagian kecil gitu kan. Misalkan kalau dalam Scrum itu jadi dibuat misalkan ada user butuh ini, coding dulu. Oke. Udah belum? Oke, kita kembangin lagi bagiannya, bagian B. Dibuat dipecah-pecah secara cepat, secara agile. Nah itu bedanya mungkin dengan prototyping. Kalau prototyping itu ada prototipenya, kalau ini enggak, gitu langsung gitu. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi dari banyaknya metodologi tadi tentunya mungkin
ada pertanyaan, apa yang harus kita pilih? Apa yang harus kita pakai? Nah, di sini ada beberapa yang menjadikan acuan ya, atau istilahnya itu masukan-masukan apa yang harus misalkan dipilih gitu, bagaimana cara memilihnya. Pertama adalah namanya clarity of user requirement. Nah, kebutuhan usernya itu bagaimana sih? Apakah sudah jelas, sudah dapat diterjemahkan, ya, clearnya itu misalkan sudah mudah dipahami atau tidak. Kemudian teknologinya itu bagaimana? Apakah mudah dipahami atau misalkan mudah digunakan, sudah siap orang sudah bisa pakai, atau apakah sistemnya itu kompleks atau tidak ya. Karena semakin kompleks untuk metode ini mungkin baik, metode lain tidak. Kemudian reliability-nya, kehandalan desainnya itu harus mesti bagaimana, dan juga penjadwalannya itu berpengaruh ya. Jadi memilih metodologi itu yang tepat itu harus berdasarkan fakta-fakta. Penjadwalannya itu apa waktunya, kemudian waktunya jelas ataukah nggak mesti terstruktur gitu. Nah, kita lihat ya. Ini dari Satrio mengatakan misalnya yang tadi ada Structure, ada yang RAD, ada yang Agile. Nah, yang tadi yang Structure ada Waterfall dan Parallel. Yang Rapid Application Development ada Fast Development, Prototyping, dan Throwaway, Legacy Programming. Misalnya kemampuan untuk membangun sistemnya itu with unclear user requirement. Nah, kalau misalkan kebutuhan usernya itu misalkan unclear, artinya itu di sini itu belum jelas. Nah, kalau pakai waterfall dan paralel itu jelek. Kenapa jelek? Karena tadi sekali sudah dilakukan analisis, dia nggak bisa ngulang lagi analisis. Sehingga kalau analisisnya keliru, ya tidak memahami sistem yang dibutuhkan oleh usernya, ya kebutuhan usernya, otomatis dia nggak bisa ngulang kan kalau waterfall dan paralel. Makanya dia jelek. Tapi kalau fast development dia bisa analisis ulang, bisa nanya ulang kebutuhannya. Bahkan dia untuk yang lain excellent. Artinya apa? Ya itulah tipikal yang kalau misalkan Anda disuruh ngebangun sistem, kemudian ternyata sistem tersebut itu istilahnya kebutuhannya itu user misalkan belum spesifik di awal, nanti munculnya di pertengahan. Nah, cocok yang ini. Kemudian sama juga teknologinya. Ketika teknologinya itu sudah belum clear ya, belum jelas mau yang seperti apa, butuh yang seperti apa. Ini jelek. Tapi yang lainnya itu misalkan bisa bagus ya. Misalkan kayak Throwaway bagus. Aja juga ini jelek. Nah, Fast Development ini masih bagus karena ada pengurangan. Throwaway misalkan di sini misalkan masih bagus ya. Sistemnya kompleks. Nah, ini kalau sistemnya kompleks, nah justru ya karena kompleks tadi, nah waterfall paralel kenapa bagus? Karena dia sistem tersebut ditanyakan dulu dari awal sebesarnya gimana. Nah, kalau yang lain, nah, kalau mau bagaimana mau ngebangun secara cepat ya, ini kan fokusnya kecepatannya. Tapi kalau sistemnya kompleks juga, ini bagi ini tuh nggak terlalu bagus. Karena apa? Karena dia harus user dalam waktu bersamaan. Kalau ini kan step by step, hanya user, desain, implementasi. Kalau ini kan langsung bahkan digabung, gitu, kan, dikonkurenkan. Jelek jadi. Stabilitasnya, nah ini juga bagus. Gitu. Waktunya, jadwalannya misalkan pendek ya, misalkan short time-nya ini kalau waterfall jelas jelek ya. Karena apa? Karena butuh tahapannya tadi, sedangkan dia harus urutkan, harus planning dulu, analisis. Nah ini makin jelek. Tapi kalau misalkan yang ini jelas, karena apa ya? Secepatnya mungkin, Indonesia itu secepatnya. Gitu. Kalau yang aja dan itu. Kemudian keduanya visibility-nya sama. Ya ini pun, jadi kalau yang penjadwalan yang nggak jelas, paralel itu nggak bagus, tapi yang lain itu bagus dan excellent. Nah kita lihat di sini. Nah jadi kalau secara global mana nih yang paling aman, yang paling safe ya, safe untuk membangun satu metodologi untuk membangun sistem, yang paling safe itu adalah yang ini. Yang tengah lah, antara misalkan proses development yang dibuat atau prototyping misalkan, atau operating. Tapi yang ini adalah dibuat fase-fase. Ini yang paling mudah fase 1, fase 2. Nah ini kita mesti memahami masing-masing kelemahan kelebihannya gitu. Oke, itu paling untuk metodologi dari pengembangan sistem ya. Jadi banyak pilihan metodologi, baik yang terstruktur, yang rapid, yang agile. Nah, bagaimana kita memilihnya? Pertimbangkan tadi, karena masing-masing punya tahapan. Jadi tahapannya itu tetap misalkan 4, tapi yang 4 itu dibagaimanakan pengerjaannya. Itu yang disebut dengan metodologi. Oke, sekian. Kita lanjut bahasan berikutnya.